Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang mulia ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, majelis Al-Quran, majelis yang disaksikan oleh para malaikat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan lagi apa yang kita coba kemarin, yaitu mempraktekkan cara membaca Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai pada surah Ad-Duha, ya, pada surah Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja. Ini merupakan surah yang sering diulang-ulang dan sering dibaca dalam salat khususnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada surah selanjutnya, itu ada surah Al-Lail, ya. Ada surah Al-Lail yang memegang mushaf juga dipersilakan, ya, biar sekalian kita lihat. Surah Al-Lail itu ada 21 ayat, ya, surah-surah termasuk ayatnya pendek-pendek. Itu mulai daripada wal-laili idza yaghsha. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu surah Al-Lail ini, ya, juga sering, ya, kadang-kadang dibaca dalam Al-Quran dan hampir mirip-mirip dengan surah Ad-Duha kemarin. Itu sering terjadi kesalahan khususnya pada akhir ayat, ya. Ketika membaca surah Al-Lail itu kadang-kadang kita membacanya dengan ikut menambahkan hamzah di akhir daripada ayat ini. Wal-laili idza yaghsha. Ya, kadang-kadang dibaca seperti itu, ya. Wal-laili idza yaghsha. Nah, seakan-akan itu ada apa namanya hamzah, ya, sama dengan surah Ad-Duha kemarin. Kemarin sudah kita jelaskan ada Ad-Duha. Ini juga sama, wal-laili idza yaghsha. Nah, sering terbaca, ya. Nah, seakan-akan di belakang ini itu ada hamzah, ya. Wad-duha wal-laili idza yaghsha. Ini sering terjadi, ya, ditambahkan hamzah di setiap ujung daripada ayat. Ini sering terjadi pada ayat-ayat yang ujungnya ada ya tulisan seperti ini, ya. Ini disebut dengan alif maqsurah dalam istilah ilmu tajwid. Tetapi ini alif maqsurah itu adalah ketika ada huruf fathah, ya, huruf yang berharakat fathah dan di depannya ada ya seperti itu. Sebenarnya ini bukan ya, ini bacaannya alif, ya, tapi dilambangkan dengan ya. Nah, itu dalam ilmu tajwid disebut dengan alif maqsurah. Nah, jadi dalam banyak surah, ya, ada yang seperti ini. Bahkan di surah-surah panjang nanti juga ada yang seperti ini banyak. Dan sering kita, ya, terbaca seperti ada tambahan hamzah. Nah, bagaimana cara supaya tidak terbaca seperti hamzah? Seperti yang kita sampaikan kemarin adalah ketika membaca ini jangan kita berhenti dengan
dengan apa namanya, dengan langsung ya, artinya kita baca dan kita berhenti, tidak boleh, harus turunkan suara. Wal-laili idza yaghsha, jangan dibaca yaghsha. Menyodakoh laju menan, itu nampak akan ada lahir hamzah di belakang itu, dan ini akan ada di setiap akhir daripada ayat ini, Pak, ya. Coba kita praktekkan sama-sama dari a'udzubillah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Ya, itu pada huruf ghin. Itu jangan lupa kita tebalkan, Pak, ya. Ini dan kita angkat suara ke atas. Wal-laili idza jangan dibaca yaz. Kalau kita baca yaz itu belum tebal. Ya, itu masih bacaannya tipis, ya. Jadi ketika kita baca yaghsha itu angkat suara ke atas. Ya, itu pada bacaan ghin, karena ini huruf tebal, Pak, ya. Sekali lagi, wal-laili idza yaghsha. Sama-sama. Wal-laili idza yaghsha. Ya. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Nah, di awal itu di wan-nahar itu ada nun yang bertasydid. Nah, itu namanya wajibul gunnah. Dan ini gunnah yang paling lama, Pak, ya. Kalau kita baca, berikan jeda gunnahnya agak lama, ya. Wan nahar itu langsung, ya, cepat sekali. Jadi sesuai dengan bacaan. Kalau bacaan kita lambat maka agak lama gunnahnya di sini. Wan nahari idza. Nah, ini huruf za, Pak, ya. Kita bedakan, harus bedakan antara huruf za dengan za. Nah, ini jangan sampai terbaca iza, za. Dia tidak berangin ini huruf za ini, ya. Jadi huruf za kita baca ketika kita baca itu ujung lidah, posisi ujung lidah berada di ujung gigi seri atas di sini. Maka posisinya tergigit ujung lidah kalau kita baca huruf za itu. Wan nahari idza, jangan jadi iza. Nah, kalau jadi iza itu salah. Wan nahari idza tajalla. Sama-sama. Wan nahari idza tajalla. Ya. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Nah, di ayat ini juga ada huruf tebal. Nah, dan ini agak sulit kadang-kadang karena di tengah huruf tebal itu ada huruf tipis, Pak, ya. Nyo kadang-kadang tanya mempertebal manhe. Itu pada bacaan khalaqa. Ini huruf tebal, Pak. Ini huruf tebal juga. Nah, tamang huruf lipih di bawah tengah. Nah, ini sering kita kadang-kadang kita baca khalaqa. Nah, kita ikutkan dengan tebal kha dan huruf qaf pada huruf lam ini. Nah, ini juga nanti pada pada surah Al-Falaq juga ada ini. Khalaq, ya, sering terbaca dengan bacaan yang tebal.
Nah, ini tebal ya. Ini tebal, Pak. Nah, di tengah ini bacanya tipis. Bagaimana bacanya? Khala ya. Khalaqa. Khalaqa. Jangan dibaca khalaqa. Ya, harus kita perjelas yang tebal, tipis dan tebal lagi. Ini sering ya, karena memang misalnya seperti bacaan kita pada kata-kata ihdinas sirata. Nah, ini sering kadang-kadang kita baca ihdino. Ada nun tipis, ada shad yang tebal. Kita terpengaruh dengan huruf shad, padahal huruf nun itu masih bacaannya tipis. Jadi itu sangat harus hati-hati ketika membaca, harus kita bedakan yang tipis dengan yang tebal. Sekali lagi ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, di un itu juga nun sukun bertemu dengan huruf ta, itu bacaan ikhfa. Jadi gunnahnya lebih kurang sedikit daripada bacaan wan nahar tadi di belakang. Jadi kalau wan nahar tadi lebih panjang, lebih lama, unsa itu di bawah itu sedikit, agak kurang sedikit. Nah, kemudian inna sa'yakum lasyatta. Sama-sama. Inna sa'yakum lasyatta. Nah, huruf ain jangan kita baca dengan hidung. Jangan dibaca inna sa' itu dengan hidung. Nah, huruf ain itu dibaca dengan tenggorokan. Sa' ya, di tengah tenggorokan. Keluarnya huruf ain di tengah tenggorokan. Inna sa'yakum lasyatta. Sama-sama. Inna sa'yakum lasyatta. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Ya, ini ujungnya sama-sama ya. Po dan ko tebal. Nya baik terbaca a'ta wattaqa. Nah, kalau dibaca seperti itu tipis, Pak. Ya, bacaannya tipis. Ini kedua-duanya dibaca tebal. A'ta wattaqa. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan, vokal huruf tebal itu lebih dekat kepada o daripada kepada a. Jadi kadang-kadang kamu o becut, nggak masalah. Ya, kalau huruf tebal itu memang lebih dekat kepada o daripada a. Ini fa'am ini sama dengan wan nahar di belakang. Wajibul gunnah, dibaca dengan gunnah yang lama, dengan dengung yang lama. Fa'amma man a'ta wattaqa. Sama-sama. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ya. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Nah, huruf dal juga dibaca tipis. Wa saddaqa, daqo, jangan dibaca wa saddaqa. Nah, jadi bedakan bahwa ada shad yang tebal, ada qaf yang tebal, di tengahnya ada da yang tipis. Wa saddaqa bil husna. Sama-sama. Wa saddaqa bil husna. Nah, huruf sin bil hus ada desisnya. Bil hus. Nah, lagi tanya paruh mano. Nah, juga pada bismillah, misalnya kita baca bismillah itu juga ada, Pak. Ya, bismillah bil hus itu sama. Kemudian kita baca kita lanjutkan fasanuyassiruhu lil yusra.
fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, ini diperhatikan pada huruf H itu, fasanuyassiruhu itu Pak ada tanda seperti waw ya di depannya ya. Nah, seperti ada yang buat nanti kadang-kadang seperti waw kecil, dhammah kecil, ataupun ada yang buat seperti angka 6. Jadi dhammah terbalik. Ya, dhammah biasa aja yang bulat dia dua tu, sedangkan kadang-kadang di sini dibuat seperti angka 6 itu. Nah, itu tandanya adalah bahwa bacaan di sini dibaca 2 harokat. Ya, dibaca dua harokat. Kalau nanti ditambah lagi ada angka 6, kemudian ditambah dengan huruf dengan seperti ada alif tegak, ya, baris fathah yang tegak, itu maknanya dibaca sepanjang 5 harokat. Kalau ini namanya matsilah qasirah, maka yang satu lagi itu yang ada tambahan alif tegak itu disebut dengan matsilah tawilah. Jadi di sini dibaca dengan 2 harokat. Fasanuyassiruhu, 2 harokat. Fasanuyassiruhu lil yusra. Sama-sama. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, sin juga jangan kita tebalkan, dia huruf tipis. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna, wa amma man bakhila wastaghna. Nah, ini di awal juga sama, ada mim yang bertasydid dibaca dengan gunnah yang lama. Kemudian nun mati bertemu dengan ba. Ini jarang-jarang Pak ya. Ini namanya iqlab. Man bakhila, man bakhila. Nah, ini nun sukun Pak ya, nun sukun bertemu dengan huruf ba ini. Nah, itu namanya dalam istilah tajwid iqlab. Apa arti iqlab ini? Iqlab ini membalikkan artinya. Ya, membalikkan. Apa yang dibalik, Pak? Bacaannya dibalik. Ya, bacaannya kita balik bacaannya. Dasarnya lagi kita balik lagi. Ya, apa yang kita balik? Dasarnya adalah bacaannya nun bertemu dengan ba. Ya. Maka ketika bertemu nun dengan ba, nun ini kita balik. Ya, kita balik jadi apa? Jadi mim. Maka beda baca liman, ya, jangan lagi kita baca wa amma man bakh, nggak boleh lagi. Tapi kita balik nun ini jadi mim, jadi sama-sama bacaannya seperti ini. Kalau kita bacanya, nah, mam bakhila, walaupun tulisannya adalah man. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Itulah yang disebut dengan iqlab. Artinya kita balikkan nun sukun menjadi mim sukun. Nah, itu setiap ketika bertemunya nun sukun dengan plus huruf ba. Nun sukun plus huruf ba. Ketika bertemu 2 huruf ini, itu dibalik bacaannya. Disebut dengan bacaan iqlab. Maka jadinya bukan lagi man bakhila, tapi mam bakhila. Ya, nun menjadi huruf mim. Wa amma man bakhila wastaghna, fa amma man bakhila wastaghna. Jadi tidak kita baca lagi man, tapi sudah jadi mam, ya, mim dengan mim. Nah, itu pada bacaan disebut dengan iqlab. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba bil husna. Nah, ini juga hati-hati jangan berubah menjadi huruf zain.
tapi huruf za. Wa kal, bedanya huruf za itu ujung lidah tidak kena dengan gigi, hana kenang. Tapi kalau huruf za itu ujung lidah kita melengket pada gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Kadzdzaba, itu pada cara membaca huruf za. Kemudian lanjut, fasanu yassiruhu lil usra, sama-sama. Fasanu yassiruhu lil usra. Nah juga sama Pak ya, di depan hu itu ada tanda waw ya, dhammah kecil. Ada yang dibuat ya seperti ini, waw kecil, ataupun dibalik ya. Ada yang dibuat terbalik. Fasanu yassiruhu. Nah, di sini ya, itu ada seperti waw kecil di sini. Ya. Nah, tanda lain ataupun ada yang membuat begini, Pak, ya. Seperti angka 6. Nah. Jadi ini dhammah terbalik. Ya. Itu tandanya apa? Tandanya huruf H ini itu dibaca dua harakat. Nah, berarti bingung yang pu tandanya. Ya. Jadi itu H ini dibaca dua harakat. Kemudian nanti ada yang lain, ya. Ada yang lain, misalnya ada yang ditambah begini. Tambah angka seperti angka 6 ini dhammah terbalik. Kemudian ditambah lagi di bawahnya dengan begini, ataupun ada tanda yang di sampingnya ditambah, ya. Itu tandanya ini dibaca 5 harakat, bukan 6. Ini 5 harakat, sama dengan mad jaiz. Ini 5 harakat. Nah, itu dibacaannya, kalau ini namanya mad silah sughra, ini mad silah kubra, ataupun mad silah qasirah, mad silah tawilah. Itu dalam pembahasan mengenai cara baca Al-Quran di panjang pendeknya. Jadi kita tandanya saja dari tulisannya. Kadang-kadang tanya, beda teh yang panjang, teh yang pendek, teh yang 2, teh yang 5. Maka lihat saja daripada tanda mushaf. Sekarang mushaf sekarang itu sudah ada tanda masing-masing. Ada tanda yang berbeda apa? Nah, yang lain dong. Biasanya pada bacaan, pada tulisan ini tidak ada beda. Nanti yang banyak beda itu pada waqaf. Ya, kalau pada tanda baca mat itu jarang berbeda. Kemudian wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sama-sama. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya, langsung jumpa kita. Ini dibaca dengan 5 harakat. Ya, ini tulisannya di sini, bukan di bawah, di atas ya. Jadi ada waw dibuat seperti ini, kemudian dibuat ini. Nah, itu namanya tandanya ini dibaca 5 harakat. Nah, kalau cuma waw saja seperti yang kecil tadi kita tulis, itu dibaca 2 harakat. Jadi bisa kita tanda melalui isyarat ya yang diberikan ataupun yang ditulis pada mushaf sekarang. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sama-sama. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Ini wajibul gunnah juga sama dengan belakang.
dibaca dengan gunnah yang lama. Wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna lana lal akhirata wal ula فأنذرتكم نارا تلظى. Sama-sama. فأنذرتكم نارا تلظى. Jadi diusahakan bacaan pada fa'an di awal itu Pak ya. Fa'an itu sama dengan naran. Jadi jangan beda-beda ya. Ikhfa itu kalau kita bacanya satu gunnahnya harus satu bentuk ya. Jangan kita baca di fa'anzar itu lebih panjang, di naran lebih pendek gunnahnya, maka harus sama. Fa'anzartukum naran talazza. Sama-sama. فأنذرتكم نارا تلظى ya. لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى. Nah itu di la yaslaha, di depannya itu ada hamzah. La yaslaha ini namanya mad jaiz. La yaslaha ya. Illa ya. Yaslaha illa al-ashqa ya. Ini pada bacaan ha ini Pak ya. Perhatikan di sini ada alif. Ini disebut dengan alif huruf mad ya. Seharusnya dia dibaca dengan 2 harakat saja. La yaslaha ha ya, 2 harakat. Huruf mad itu dasarnya dibaca 2 harakat karena dia mad asli. Nah, tetapi karena di depan huruf mad ini ada hamzahnya. Nah, ada hamzah, maka berubah. Jadinya ini dibaca sepanjang 5 harakat. Kenapa 5 harakat? Karena ini mad jaiz namanya Pak. Nah, jadi cara bedakannya itu aja. Ya, cara tahunya ada huruf mad dan ada hamzah di depannya. Dengan syarat kata ya antara huruf mad dengan huruf hamzah ini terletaknya di kata yang berbeda ya, terletaknya dalam kata yang berbeda. Kata yaslaha sendiri, kata illa sendiri dia. Tapi kalau katanya sama gimana? Contoh misalnya as-sama, ini ada huruf mad dan ini ada huruf hamzah, katanya satu. Tapi kalau ini berbeda, 2 kata, yaslaha sendiri, ini kata satu lagi illa, kecuali. Ya. Kalau ini namanya mad wajib. Bedanya sama-sama, kejadiannya sama, bertemu huruf mad dengan hamzah. Kalau ini di kata yang berbeda, mad wajib di kata yang sama, di satu kata. Nah, itu beda antara mad wajib dengan mad jaiz. Jadi itu berbeda mad, kita bedakan mad itu bak pedeng. Nah, urang kadang-kadang berbeda mad bak pedeng. Enggak bisa itu. Ya. Kadang-kadang yang merupakan Quran yang hana barih gimana? Kakak hana doang baca. Nah, maka ataupun ada kalau ada juga Quran yang ada baris tapi tidak ada diberikan isyarat. Nah, makanya kita itu harus jeli, kita bedakan itu dengan huruf-huruf, Pak. Ya, ada huruf mad, ada huruf hamzah, itu namanya mad jaiz ataupun mad wajib. Lihat keadaannya. Kalau berbeda katanya, itu namanya mad jaiz. Tapi kalau di satu kata yang sama, itu disebut dengan mad wajib. Nah, kemudian kita lanjut.
Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Sama-sama. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuhal atqa. Langsung tebalkan, Pak. Jangan dibaca qa, ya. Qa, tebalkan terus. Wa sayujannabuhal atqa. Sama-sama. Wa sayujannabuhal atqa. Ya, jangan qa. Jangan dibuka lagi. Nah, karena itu huruf tebal, langsung tebalkan terus. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, ini baru huruf zai, mangin, ya. Kalau tadi huruf za itu tidak berangin. Jadi ini harus dibedakan mangin, ya. Jadi itu apa namanya? Keistimewaan daripada huruf zo. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sama-sama. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Nah, itu banyak sekali gunnah-gunnah, ya. Yang pertama, li ahadin itu gunnah, walaupun dia tidak panjang gunnahnya. Indahu itu ikhfa. Kemudian min nun nun mati bertemu dengan nun itu di sini bisa kita katakan jadi wajibul gunnah. Jadi sama dengan belakang. Min bacaannya. Kemudian tanwin bertemu dengan ta. Itu juga ikhfa bacaannya. Sama dengan indahu di awal. Jadi gunnah-gunnah semuanya ini. Di sini, ya, pada bacaan tujiza ini, Pak, ya. Kalau kita waqaf itu hanya boleh baca 2 harakat, ya. Min ni'matin tujza, itu 2 harakat. Tapi kalau sudah kita sambung itu boleh baca 5 harakat. Kenapa? Karena di depannya itu ada hamzah. Min ni'matin tujza illa ibtigha. Nah, karena sudah ada hamzah maka sudah berubah hukumnya. Nah, jadi kalau kita waqaf itu 2 harakat, tapi kalau disambung boleh dibaca 5 harakat. Illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tebalkan terus, Pak, ya. Jangan lagi. Tebalkan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Nah, tebal juga di ujungnya. Kemudian di akhir, ya, di setiap akhir-akhir surat ini, apalagi kalau kita kadang menjadi imam, nah itu sering kadang-kadang kita panjangkan, Pak, lebih. Jadi pada pupah irama, ya, pupah irama piu. Kan kadang-kadang sering itu, ya. Jadi itu seperti pada pada surah Al-A'la itu. Ayat terakhirnya Al-A'la.
Itu juga sering ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Yang panjang ya. Kenapa kadang-kadang kita panjangkan supaya masuk irama, ya, supaya masuk irama kita ini mau berhenti. Nah, ini juga salah sebenarnya, ya, karena wa Musa itu cuma boleh dibaca dua harakat saja. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tidak boleh lebih. Kadang kita panjangkan supaya nampak ini mau berhenti. Ibrahim wa Musa, yang kalimat harakat. Nah, jadi tidak boleh itu, ya. Tetap kalau dia dua harakat, tetap dua harakat. Wadduha, dua harakat, tidak boleh wadduha wallaili idza saja, itu lebih. Nah, jadi di ujung ini juga sama. Wala sawfa yardha, dua harakat. Jangan lebih daripada dua harakat. Nah, sebelum kita selesai, ada yang mau membaca apa? Mempraktekkan membaca surah Al-Lail. Kalau ada, kita persilakan. Boleh langsung dibaca, dilihat Al-Quran. Biar menjadi apa namanya? Kita lihat praktek daripada khususnya makharijul huruf dengan sifat hurufnya. So, yang membaca, kalau ada silakan. Lihat Al-Quran saja Pak, lihat Al-Quran. Ada yang membaca? Get. Nah, nampaknya cok, lung cok, dunia betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bak ya bek tebal le. Jadi belipih ya le baru tebal bak rin. Wal laili idza ya, bek ya le. Ya yausha gitu. Ya. Ya. Bak kha kurang tebal betul. Khalaqa, bak qaf ke betul? Bak kha kurang tebal. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Okey, seketik bak man a'ta, bak ta betul lah. Man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ya. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man Ya. Sin bersama lagi likat. Fasanu yassiruhu lil usra. Tetap benaja rakhawah. Fasanu yassiruhu lil usra. Ya. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza tarakka. Inna 'alaina lal huda. Ya. Wa
Nyan ba'a kan lebih becut tanya. Lal kan lebih panjang. Kurangi becut. Akhirata wal itu. Wa inna lana lal. Ya. Ba'ra mentang ran. Itu baiklah umrah. Naron terbalik. Ya. Kurang terbaik baqaf illal ashqal ladzi la yaslaha illa illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya. Nabuhan. Oh juga sama. Atqalladzi. Ya. 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 Ya, bagus. Ya. Jadi bak huruf-huruf terbaik mentang Sang mentang lagi agak janggal dia ada baca qom qo apa? Qo. Jadi memang harus tapi kalau lumayan ya, sudah lumayan. Cuma kurung-kurung terbaik mentang. Apalagi kalau kita baca sambung, Pak ya. Kalau sambung itu biasanya agak kurang nampak tebalnya. Jadi ini harus memang ditebalkan betul ya. Jadi supaya jelas huruf mana huruf isti'la dan mana huruf istifal ya. Ya, ada lagi Pak yang mau membaca? Ya, silakan Pak di belakang. Oh, pertanyaan. Al-Buruj, Al-Muluk. Nilladzi ya. Itu kalau disambung ya, itu tambahkan nun itu. Ya, misalnya pada bacaan itu namanya nun wiqayah minas sukun. Itu juga sudah ditanya kemarin. Misalnya pada bacaan intaraka khairanil ya. Pada bacaan intaraka khairanil wasiyatu. Intaraka khaira ya illadzi biasanya Pak ya di sini itu ada nun kecil. Nah, memang ditulis di sini. Ya. Nah, di sini bagaimana cara bacanya? Nah, kalau kita wakaf, maka nun ini hilang ini, tidak ada dibacanya. Kalau kita wakaf. In taraka khaira. Nah, itu tidak ada. Kalau kita lanjut baca terus alladzi itu kalau kita wakaf ya. Tapi kalau kita lanjut, maka nun ini harus dibaca. In taraka khairanil wasiyah. Nanti al-wasiyah bukan alladzi. Al-wasiyah. Jadi nun itu disebut dengan nun untuk ya nun untuk menjaga agar ya, tidak bertemunya dua sukun,
Kenapa menjaga agar tidak bertemunya dua sukun? Karena dalam bahasa Arab itu tidak mungkin dua sukun itu bertemu. Ya, mandua mati, hendak dong baca. Tetap dalam bahasa Arab itu harus satu hidup, satu mati, Pak. Ya, satu berharakat, satunya sukun. Baik itu yang di awal sukun ataupun di yang kedua sukunnya. Nah, jadi kalau seandainya misalnya kita baca begini, in taraka khairal itu salah. Ya, itu salah. Kenapa salah? Karena orang ini dia adalah sebenarnya sukun juga khairan itu. Begini tulisannya, cara bacanya. Khairan. Khairan walaupun tidak ada nun sukun di depannya, sebenarnya dia ada nun, Pak. Nah, makanya ketika kita sambung, ya, ini tidak dianggap lagi yang di atas ini. Nah, tidak dianggap lagi. Balik lagi kemari dia. Khairan. Jadi nun ini memang sudah ada pada di depan ra ini, di depan ra ini. Dasarnya sudah ada. Maka dia akan nampak ketika disambung di sini. Ya. Karena kalau seandainya kita baca khairan itu bertemu dua sukun, ini sukun, ini sukun. Nggak mungkin, ya, dua-dua sukun. Nah, jadi tidak bisa dibaca itu. Walaupun kadang kita bisa baca khairal ladzi, itu salah khairal ladzi. Khairal ladzi itu ada yang tinggal pada huruf nun, pada ini ada huruf nun di sini. Maka ketika kita sambung huruf nun ini dibaca dengan khairanil ladzi. Ya, khairanil ladzi. Semuanya dibaca dengan nil ladzi, Pak. Nanti juga pada mungkin surah Al-Muluk juga ada. Itu juga ditambah dengan nun ini, dibariskan nun itu dengan baris kasrahnya. Nah, sehingga bisa dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, di bawah itu ya. Ya, itulah kalau kita apa namanya? Kalau kita wakaf enggak masalah, Pak. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aman. Tapi kalau kita sambung wa huwa ala kulli syai'in qadirunil ladzi. Bacanya. Nah, kenapa qadirunil ladzi? Karena pada qadirun itu sudah qadirun sudah ada nun di depannya. Qadirun ini bacanya. Qadirun ini dasarnya, Pak. Nah, ketika kita sambung maka harus nampak nun ini. Ya, karena di sini kan tanwin ini. Tanwin ini pada dasarnya juga nun sukun sebenarnya. Ini tanwin ini. Dasarnya juga nun sukun. Tetapi karena apa namanya kita sudah dibuat seperti ini, tandanya nggak perlu ditulis lagi nun sukunnya. Nah, maka nampak nun sukun itu ketika kita sambung. Nah, itu sering ya kalau di tengah ayat nggak banyak. Ini termasuk di tengah ayat, Pak. Ya, kalau di antara sambungan ayat itu banyak itu. Nah, jadi itu namanya nun untuk menjaga agar tidak bertemunya dua sukun. Dua sukun dalam bahasa Arab mustahil. Ya, bertemunya dua sukun dalam bahasa Arab mustahil. Kenapa? Tidak bisa dibaca. Nah, itu aja. Ada lagi yang membaca? Satu orang lagi? Siapa mau membaca? Surah Pak Syukri. Keming. Nah, ya. Betul malam yausha. Ya. Ba'ra betul baik. Khalaqal dzakara wal unsa. Ya. Ya.
man baik panjang tak cukup. Yang man izhar ni ya. Fa amma man a'ta. Ya. Mbak sin yus bersama lagi likut. Fasanu yas anginnya. Lil yusra. Ya. Baik liman berjid ke mam benar membalik yang iqlab ganti nun jadi mim. Ya. Maksin juga wa kadzdzaba bil hus angin agak ada. Penuh lain wa kadzdzaba. Ayat kurang. Wa kadzdzaba. Wa kadzdzaba bil husna. Ya, bertrip bunyian lah mangin. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Ya. Wa sayassiruhu lil usra. Wa ma yughni 'anhu maluhu illa Mbak Hu bertrip belum? Yang 5 harakat. Maluhu idza wa ma yughni 'anhu maluhu idza ya. Inna 'alaina al-huda wa inna lana Bertebailah ba'rah lal akhirata wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya. Ba'rah bertebailah naron talallah ya. Ba'ha berpanjang lam la yaslaha illal ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuha al-atqa. Ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yatazaz bumangin bakzo. Enggak betul. Yatazaz.
الذي فيها Ya. Ya, ulang dari min ni'matin tujza min dari min ulang. Tujza ya Ba'ra berdebai lam Rabbihil a'la Baik Arab Ra terbaik Rabbihil Ro Ya Masya Allah, enggak luar biasa ya. Jadi tetap di beberapa huruf ya, huruf tebal, kemudian huruf sin, huruf zo, ya, huruf ra, Pak Syukri ya. Jadi punya huruf tebal ya, betul-betul tebal laju. Bak huruf-huruf lain kanya benar, cuma bak huruf ra mendang ya. Bak ra mendang ra. Jadi agak susah becut ya ke o, tapi harus sering-sering terlatih ya. Kemudian bak huruf-huruf mangin harus huruf berdesis penuh, huruf sin dengan huruf za ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi usra, yusra, tujza ini betul-betul diperhatikan. Nah, demikian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.